Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Sahabatku di mana saja berada, pencinta Al-Qur'anul Karim, kita berjumpa kembali dalam rangka mengisi Ramadan. Kali ini kita ingin bicara terkait dengan keutamaan berpuasa. Min fadaili siyam, siyam Ramadan. Baik, tentu puasa merupakan ibadah rahasia yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Oleh karena itu, untuk memberikan motivasi semangat dalam berpuasa, kita harus mengetahui dan memahami fadilah-fadilah ataupun keutamaan puasa itu. Ada beberapa fadilah puasa ataupun keutamaan puasa. Kita melihat dalam banyak buku-buku referensi tentang puasa. Maka salah satu di antara fadilah puasa itu, pertama, puasa sebagai benteng atau pelindung dari segala perbuatan api neraka. Karena dalam satu hadisnya mungkin idza jaa Ramadan putihat ababul jinan wa sufidatis syayatin wa ugliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang menuju ke surga, dan pintu-pintu yang menuju neraka ataupun api neraka ditutup rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu ada padilahnya. Padilahnya adalah puasa sebagai benteng pelindung dari segala perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Karena perintah puasa Ramadan adalah perintah yang wajib. Kutiba alaikumusiyam. Maka puasa itu tentu mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Salah satunya inna sauma atau inna syam junnatun nanar. Bahwa sesungguhnya puasa itu benteng dan atau pelindung dari api neraka. Ini tentu didasari atas dasar hadis Nabi yang bersumber dari
Ya, riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih dari Jabir, Rasulullah bersabda, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu junnah. As-saumu junnatun yustajannu biha al-abdu minan nar. Rasulullah bersabda, puasa sebagai pelindung atau perisai. Dan seseorang yang berpuasa dilindungi dirinya dari segala perbuatan api neraka. Perbuatan yang menyebabkan seorang itu masuk neraka. Maka puasa itu menjadi benteng, pelindung. Itu salah satu fadilah. Kemudian kita melihat juga ada beberapa hadis memperkuat. Hadis ini kuat, muttafaqun alaih. Dari salah satu hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Anak Nabi SAW qol man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nar sab'ina kharipan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah atau karena Allah akan jauhkan wajahnya dari sengatan api neraka selama 70 tahun. Itu hanya satu hari. Bagaimana kiranya kalau seorang muslim berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atau 30 hari. Bukankah luar biasa pahalanya kalau dihitung demikian? Itu salah satu fadilah puasa. Fadilah puasa yang pertama adalah puasa sebagai benteng pelindung dari api neraka, siksaan api neraka. Kita melihat atau beralih kepada fadilah yang kedua. Fadilah puasa yang kedua adalah puasa sebagai pelindung dari perbuatan atau syahwat. Wassaumu junnatun minas syahwat. Dalam satu hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, saya telah mampu untuk menafkahkan atau memberi nafkah untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena dengan menikah fa innahu aghadu lil basar, bahwa sesungguhnya dia akan terpelihara pandangannya. Ahsanul farji, juga menjaga kehormatannya, kemaluannya. Namun wa man lam yastati fa alaihi bisawm, jika dia tidak mampu untuk menafkahkan atau memberi nafkah untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Maka hendaklah ia berpuasa karena sungguhnya puasa itu baginya sebagai pelindung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam satu hadisnya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor 4799 dan dalam Sahih Muslim di hadis 1400. Dari ini, dari fadilah ini, Nabi memberikan peringatan kepada seorang pemuda yang belum mampu menikah, diperintahkan untuk berpuasa, untuk menurunkan syahwatnya, karena itu puasa dapat melindungi hawa nafsunya. Itu salah satu fadilah. Fadilah yang ketiga, fadilah puasa yang ketiga adalah puasa sebagai jalan menuju surga.
Anna saum sabilun ilal jannah. Anna sauma sabilun ilal jannah. Dalam satu riwayat Imam Nasai dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, perintahkanlah saya ya Rasul. Anna qala ya Rasul, murni bi amrin yanfa'uni Allah bih. Wahai Rasul, perintahkanlah kepadaku suatu perbuatan yang paling bermanfaat jika aku kerjakan di sisi Allah bagiku. Suatu perbuatan yang paling bermanfaat di sisi Allah jika aku kerjakan. Nabi bersabda, alaika bisyam fa innahu la masilalahu. Kalian harus berpuasa. Anda harus berpuasa, sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya, tidak ada tandingannya dalam hal pahala. Pahalanya luar biasa. Oleh karena itu diperintahkan untuk berpuasa, kata Nabi. Karena saum sabilun ilal jannah, jalan menuju surga dengan berpuasa. Itu fadilah. Nabi mengabarkan juga bahwa di surga ada satu pintu yang dikhususkan bagi seorang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, saimin, sebagaimana Nabi menyampaikan dalam beberapa riwayat hadis muttafaqun alaih dari Sahal bin Said, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di surga ada satu pintu yang namanya Rayyan. Yang masuk ke dalamnya di hari kiamat nanti adalah hanya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sering melakukan ibadah puasa. Dan tidak ada yang bisa masuk selain mereka. Kemudian di mana wahai orang-orang bersiamun, orang-orang berpuasa, lalu mereka berdiri, mereka memasukinya. Dan bila mereka telah masuk, maka tertutuplah pintu-pintu tersebut. Dan tidak ada yang bisa masuk selain mereka, selain orang-orang yang berpuasa. Baik sahabatku yang berbahagia, tadilah yang keempat, bahwa puasa memberi syafaat bagi pelakunya. Seorang yang berpuasa atau padilah puasa itu memberi syafaat kepada orang yang sering berpuasa atau melakukan puasa, ibadah puasa. Dalam satu hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dengan sanadnya yang hasan, bahwa Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa dan Al-Quran keduanya memberikan syafaat kepada pelakunya, kepada orang-orang yang sering melakukan puasa dan orang-orang yang sering membaca Al-Quran di hari kiamat. Lalu berkata Asyam, puasa itu kan memberikan fadilah, maka puasa itu fadilah. Sehingga puasa itu bisa berkata Syam, maka tentu orang yang sering berpuasa, Syam itu juga mengatakan kepada tuannya, kepada yang sering berpuasa, orang yang berpuasa, yang sering menahan makan,
minum dan menahan syahwat di siang hari, maka aku yang memberi syafaat kepadanya, kata Syam. Kemudian juga berkata lagi Al-Quran. Al-Quran adalah memberi syafaat. Tentu orang yang sering membaca Al-Quran, tuannya sahibul Quran, di mana ia sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu yang mana seorang yang sering baca Al-Quran bahkan menahan dirinya untuk tidur di malam hari atau tidur malam hari, sahurul lebih-lebih di bulan Ramadan, aku akan memberikan syafaat kepadanya, kepada tuannya, sahibul Quran. Kata Nabi, keduanya Al-Quran, Asyam Al-Quran, yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa Al-Quran, bahwa Asyam Al-Quran, keduanya memberi syafaat di hari kiamat. Itu salah satu bagian dari fadilah yang keempat tentang fadilah puasa. Demikian bahwa puasa adalah sesuatu yang nyata di hari kiamat. Dia bisa berbicara, memberikan syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang berpuasa. Baik itu orang yang berpuasa puasa sunat ataupun wajib, puasa wajib ataupun sunnah. Baik sahabatku, fadilah yang kelima di antara fadilah puasa adalah puasa menghapus dan memberi ampunan atas segala dosa-dosa. Puasa menghapus dan memberi ampunan atas segala dosa-dosa. Tentu ini arti dari puasa itu menghapus, mungkin menutupi segala keburukan-keburukan yang dilakukan seseorang ketika dia dalam kehidupannya. Maka dengan banyak berpuasa bisa memberikan, mempermudah atau menghapus segala atau menutupi segala kesalahan-kesalahan atau dosa yang dilakukan. Kebaikan bisa menghapus ataupun menutupi segala keburukan. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at, dalam surat Hud ayat 114. Terkait bahwa puasa menghapus segala dosa-dosa, sebagaimana dalam hadis tadi, juga Rasulullah SAW bersabda, fitnah seorang laki-laki terhadap keluarganya dan hartanya dan tetangganya dapat ditutupi dengan banyaknya sholat, tentu sholat sunnah, dengan puasa dan sedekah. Hal-hal yang demikian, keburukan-keburukan ataupun kesalahan-kesalahan itu bisa ditutupi dengan banyak sholat sunnah, sholat qiyamul lail dan sebagainya, puasa dan sedekah. Dalam satu hadisnya Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Bahwa memang menjadi fitnah seseorang yang tidak dapat melindungi keluarganya dari segala hal perbuatan-perbuatan tercela dan fitnah keluarga, fitnah harta, fitnah tetangga, maka dapat ditutupi, dihapus dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa dan sedekah. Oleh karena itu, dalam satu hadisnya, hadis muttafaqun alaihi
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dan Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ikhlas berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya di masa lalu. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman wa ihtisaban, dengan iman dan berharap ridho balasan karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Itu diantara fadilah puasa. Juga terdapat riwayat dari Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat 5 waktu itu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke dan sebagainya, itu juga bisa menghapus dosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Bahwa dalam hadisnya Nabi mengatakan salat 5 waktu, ya salat fardu, ataupun dari Jumat ke Jumat, selama beberapa hari dari Jumat ke Jumat yang lain atau Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya berarti 1 tahun. Mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapus atau menutupi segala kesalahan. Idza ajtanabal kabair. Puasa Ramadan dengan demikian memberikan pengaruh untuk ampunan dari segala kesalahan-kesalahan bainahu wa baina Ramadan berikutnya, dari 1 Ramadan alladzi sabaq. Ini salah satu fadilah bahwa dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, atau puasa 5 itu semuanya memberikan syafaat, memberikan pengampunan, menghapus segala kesalahan dan dosa. Fadilah yang ke-6, bahwa puasa penyebab selamatnya seseorang hidup di dunia dan di akhirat. Fadilah puasa yang ke-6 ini, puasa penyebab selamatnya seseorang hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Pertama, kebahagiaan ketika saat berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan atau kegembiraan ketika hendak bertemu Tuhannya. Ini yang kedua. Jadi kebahagiaan itu selamat dunia dan akhirat dari sebab puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi.
Para puasa itu ada dua kegembiraan. Pertama, farhatun indah, tentu sangat bahagia, sangat gembira ketika seorang ingin berbuka. Karena senangnya telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 hari, menahan lapar dan dahaga, serta menahan hal yang membatalkan puasa tentunya. Sangat gembira ketika dia berpuasa. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua adalah bahagia, senang ketika hendak bertemu Tuhannya. Tentu karena kegembiraan itu mungkin kita merasa bahagia, merasa senang karena telah melaksanakan ibadah puasa. Min tulul fajr ila ghurubis syams. Sehingga dengan menahan lapar, dahaga dan sebagainya, tentu karena ini perbuatan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu merasa senang seorang hamba. Apalagi kalau seandainya inda liqa'i rabbi, bertemu Tuhannya, itu yang secara abstrak ketika dia sudah melaksanakan kewajibannya dan merasa itu adalah perbuatan yang berpahala, maka Allah senang, Allah redha dengan perbuatan itu. Karena itu dalam hadisnya Nabi mengatakan, qala lisaimi farhatan, dalam puasa itu bagi orang yang berpuasa 2 kebahagiaan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqai. Pertama, kesenangan, kegembiraan ketika dia ingin berbuka puasa, dan kedua, kegembiraan ketika hendak bertemu Rabbnya, bertemu Tuhannya. Dan itu salah satu dari fadilah puasa yang menyebut seorang hidup di dunia bahagia dan di akhirat demikian pula. Fadilah yang ketujuh di antara fadilah puasa yaitu bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi dari minyak kasturi. Orang yang berpuasa itu di sisi Allah dia punya kelebihan karena bau yang keluar dari rongga mulut ataupun perut yang dalam kondisi kosong karena berpuasa adalah bau yang sesungguhnya itu keluar, yang biasa tercela dalam pandangan manusia, namun dalam pandangan Allah itu dicintai, disenangi. Karena dalam satu hadisnya mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang di tangannya, yang berada di genggamannya, bahwasanya bau mulut orang la khulufu famis shaim, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah min rihil misk, dari bau kasturi, bau minyak kasturi. Itu salah satu fadilah. Bisa jadi yang menurut manusia tidak baik, akan tapi bisa berbeda, bisa lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian di antara 7 fadilah puasa, bahkan puasa Ramadan tentunya lebih utama karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Karena itu Allah mungkin memberikan pahala puasa berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu pahalanya aku yang membalaskan, aku yang menentukan. Wa ana ajzi. As-saumu li wa ana ajzi. Demikian fadilah puasa di antara puasa
Ramadan wajib. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan keberkahan baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.